Nah, layang-layang. Layang-layang ini kalau antum lihat di buku itu dia gabungan ya dari dua segitiga yang sama kaki. Ya. Gabungan dua segitiga sama kaki. Ya. Nah, ini untuk pembahasan segitiga sama kaki ya nanti di habis ini ya, habis ini. Ibrahim, lagi ngapain Ibrahim? Lihat sini, jangan dengerin yang lain. Nah, jangan. Antum badannya gerak-gerak kayak ngapain tuh? Kayak lagi goyang-goyang sendiri. Kursi atas lagi goyang-goyang. Oke. Nah, kalau di buku kalian dicontohkan ada sebuah segitiga. Nah, dua buah ya. Ini segitiga sama kaki, ditandain seperti ini. Yang satunya juga segitiga sama kaki. Nah, cuma di sini segitiga sama kakinya alasnya sama. Ya, jadi alasnya sama. Ini bagian alas ya, tapi alasnya sama. Ya. Oke. Alasnya sama. Nah, digabung, diimpitin di bagian alas ya. Nanti kalau jadi gambar seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Iya. Ya. Nanti ini ada namanya diagonalnya. Yang bentuknya kayak layang-layang ya. Nah, ini bentuk layang-layang. Jadi ini dengan ini panjangnya sama, yang ini dengan yang ini panjangnya sama. Ya. Oke, kalau aneh buat pakai garis bisa nggak? Oh, gini caranya. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini bentuk layang-layang. Ya, bentuk layang-layang seperti ini. Nah, layang-layang ini punya beberapa sifat ya. Bisa antum lihat di halaman 37 ya. Pada setiap layang-layang itu sepasang sisinya sama panjang masing-masing ya. Jadi dia punya dua pasang sisi yang sama panjang. Ya. Nah, kita tulis dulu sifat-sifatnya. Yang pertama ya, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Ini tambah ini. Oke, sifat yang pertama, dua pasang sisi yang berdekatan itu sama panjang, ya. Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Terus yang kedua adalah
mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Nah, kalau di kemarin itu ada 2 pasang ya, kalau yang sebelumnya di belah ketupat, di titik ginjang itu ada 2 pasang yang sama besar sudutnya. Kalau di layang-layang cuma satu pasang doang. Berarti di situ ada 2 sudut yang sama besar ya. Lebihnya beda. Nah, yang beda. Nah, terus di buku kalian bisa lihat salah satu diagonalnya itu membagi 2 sama panjang diagonal lain ya, dan tegak lurus. Nah, dengan diagonal tersebut ya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita bedah satu-satu. Satu diagonal, bukan diagonal. Diagonal. Oke ya. Nah, yang pertama, 2 pasang sisi yang berdekatan itu sama panjang. Oke, kita fokus ke yang sini ya. Nek kasih nama dulu. A, D, C, sama D. Ya. Baik. 2 pasang sisi yang berdekatan itu sama panjang. Ya. Pastinya berdekatan sama panjang. Ya. Tapi kalau bisa antum bingung dengan kata-kata berdekatan, intinya ini bisa antum coret nggak masalah. Ya. Bisa antum coret nggak masalah ya. Jadi 2 pasang sisi yang sama panjang. Oke, sisi mana saja bisa antum lihat ini. Sisi AB. Sisi AB sama BC. D itu sama panjang. AD sama CD sama. Yang satunya lagi AD sama CD. DC ya. Bisa Anda tulis di sini. Sisi AB itu sama dengan sisi yang BC. Satu lagi AD itu sama dengan DC. Ya. AB BC, AD DC. Nah, ini yang sama panjang. Nah, otomatis AB dengan AD juga sama panjang. Yang beda. Nah, terus sifat yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Oke, sepasang sudut yang besar. Yang A sama yang C, A sama C. Yang A sama C. Itu besarnya sama dengan yang Sudut C. C. BAD sama dengan BCD. Ingat, sepasang ya. Di sini hanya sudut A yang besarnya sama dengan sudut C. Sudut B dan D beda. Ya. Sudut C dan D beda. Karena kasih warna beda ya. Ini dengan yang ini beda. Ya, beda. Beda sudutnya, beda besarnya. Ya, kalau yang aneh warna biru itu sama. Ya. Oke. Jadi hanya A dan C ya. Kalau antum lihat kayak di bagian kiri kanan aja yang sama, di bagian kayak apa antum sebut telinga atau tangan di situ ya. Terus yang ketiga, nah di sini salah satu diagonalnya, berarti diagonalnya ada 2 ya. Kita gambarin dulu diagonalnya. Yang pertama ada diagonal AC. Diagonal AC. Yang kedua ada diagonal BD. Nah, oke. Salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Nah, di sini antum melihat bisa terlihat dengan jelas bahwa yang diagonal yang membagi diagonal lain sama 2 sama panjang adalah diagonal BD. Yang terbagi adalah diagonal AC. Ya, di sini kalau aneh kasih titik O, ya,
maka bisa Anda sebutkan bahwa panjang dari AO itu sama dengan panjang dari OC. Panjangnya sama. Anda kasih tanda ini, 3 ya. Ini panjangnya sama. Nah, sedangkan panjang OB dan OD itu jelas berbeda. Dari gambar udah kelihatan, OB dan OD jelas panjangnya berbeda. Nah, terus ada keterangan lagi di sini, dan tegak lurus diagonal tersebut. Nah, berarti diagonal yang membelah diagonal lain menjadi 2 adalah diagonal BD, dan diagonal BD juga tegak lurus terhadap diagonal AC. Ya. Di sini adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini berarti 90 derajat atau siku-siku. Nah, di sini antum ingat ya, yang titik potong diagonalnya itu membentuk siku-siku itu ada persegi, ada kemarin belah, ketupat, dan ini layang lain. Ya, di bagian tengahnya hasil pertemuannya itu membentuk sudut siku. Nah, oke, itulah sifat-sifat dari layang. Ya, jadi ada 3 di situ ya, yang paling menonjol, yaitu pertama, 2 pasang sisi yang sama panjang, ya, ada 2 sisi, karena memang terbentuk dari 2 segitiga sama kaki, ya. Berarti di sini ada 2 sisi yang sama panjang, ya. Terus ada sepasang, berarti cuma ada 2 sudut yang sama besar, lebihnya 2 sudut yang lainnya beda, ya. Jadi hanya ada sepasang sudut yang sama besar, berarti sudut A sama sudut C, ya, yang sama besar. Nanti tergantung penamaan dari layang-layangnya. Terus yang ketiga adalah tadi, ya, ada 2 diagonal, salah satu diagonalnya itu membelah diagonal lain menjadi 2 sama panjang dan tegak lurus. Ya, oke, itu ya. Itu sifatnya. Jadi lebih sedikit ya kalau Anda melihat. Ustaz izin, Ustaz, ada apa tugas RT ke rumah, Ustaz? Silakan. Ya. Ada yang tanya tentang layang-layang ini? Ada yang tanya? Nah, ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya nih. Nah, sekarang yang tanya. Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz. Kan layang-layangan, Ustaz. Ya. Kalau misalnya kayak lingkaran itu kan 360 derajat, kalau layang itu berapa derajat, Ustaz? Nah, kalau segi 4 kemarin Ane pernah sampaikan ke antum ya, 360. Jadi antum lihat rata-rata segi 4 ini terbentuk dari 2 segi 3 kan. Nah, segitiga sendiri jumlahnya 180 derajat sudut ya. Nah, berarti kalau ini segi 4 itu 360 derajat. Bisa antum cek di bangun-bangun sebelumnya ya. Antum misalkan kayak dari genjang misalkan. Nah, misalkan di sini 50, otomatis ini 50. Otomatis ini kan berdekatan ya, jumlahnya 180, berarti di sini 130. Nah, antum cobain aja nih. Ini udah 180 nih, 360 kan? Nah, semuanya gitu. Nah, berarti segi 4 itu jumlah besar sudutnya totalnya dari 360 derajat. Oke. Nah, itu bisa terlihat sangat jelas juga ketika ini, perhatikan. Pertemuan 2 diagonal, perhatikan. Nah, segini itu pasti 360 derajat. Mau diagonal apa, mau dari genjang, mau apa, persegi, persegi panjang, sama. Segini itu yang tengah itu hasil perpotongannya jumlah semuanya adalah 360 derajat. Ya, sudah pasti. Oke, pertanyaan bagus. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Nggak ada yang tanya. Perhatikan. Coba sudut yang letaknya di sini, nah, mana ya?
sini dengan yang di sini Itu sama apa ini beda? sepihak Ustaz, sepihak. Enggak. Anda pertanyaannya sama apa beda besarnya? Beda-beda. Beda Ustaz. Soalnya itu sepihak. Nah, kalau yang ini dengan ini Sama. Sama Ustaz, sama. 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 Sama apa beda? Sama. Ya, oke, bagus ya. Jadi yang ini besarnya adalah sama. Kalau yang ini Beda. ya, ini sama ini beda ya. Beda. Ya. Kalau Anda mau kasih tanda gini, kasih pakai warna aja ya biar kelihatan. Nah, ini Anda kasih titik, ini kasih titik, itu maksudnya besarnya sama. Yang di atas pun demikian, yang di atas Anda kasih warna pink misalkan ya. Ini yang di titik sama sebelahnya titik, itu besarnya sama. Tapi kalau yang di samping ya, ini Anda kasih warna merah, yang satunya warnanya beda. Apa nih yang belum ada? Kuning misalkan. Ya, beda. Tapi yang ini nah, ini itu sama dengan yang kuning yang sono. Nah, yang ini sama juga, yang bawah ini sama kayak yang merahnya. Nah, bisa kelihatan ya? Ya, yang mana yang sama, mana yang beda ya, tentang sudutnya. Ya, setelah terbelah oleh diagonal ya. Setelah terbelah oleh diagonal. Nah, kalau belum berarti masih menganut ke yang kedua ini. Ya, tapi kalau setelah terbelah, yang warna pink dengan pink itu besarnya sama. Di sudut B itu terbelah jadi dua sama besar. Yang di D juga sama. Kalau yang di A dan C beda, tapi bedanya pun sama. Jadi yang atas ini, yang kuning dengan yang kuning besarnya sama. Yang merah dengan yang merah besarnya sama. Ya, oke. Ya mungkin itu yang nggak dituliskan di sifat-sifat, tapi itu secara tersirat ada demikian. Ya, oke. Sekarang saya tanya, kenapa kok di yang B dan D itu setelah terbelah diagonal besar sudutnya hasil belahannya itu sama? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tanya? Ada yang tahu? Ada? Nah. Oke, kalau nggak ada, perhatikan nih, perhatikan. Perhatikan kalau nggak ada nih. Dia sama karena, lihat, ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, otomatis kakinya sama, maka sudut yang di sini dengan di sini sama, yang di sini beda sendiri. Ya. Yang beda sendiri ini kan dibelah jadi dua tegak lurus. Ini pasti sama jadinya. Ya. Oke, itulah kenapa jadinya sama. Oke. Yang penting antum pahami yang ada titik-titik ini ya, warnain. Semoga kelihatan warnanya, yang kuning sama merah kelihatan harusnya. Oke, lanjut ke luas ya. Ke bagian luas. Ya. Bagian luas. Ya, luas dari layang. Ya. Oke. Luas dari layang-layang. Ya. Oke, di sini Ane akan buatin mungkin dua pendekatan ya. Salah satunya ya mungkin udah pernah. Ya. Mungkin salah satunya udah pernah. Nah, Ane akan coba yang ada kayak pada buku tulis, ya. Yang ada buku tulis, buku paket antum. Ya, tentang asal-usul dari luas layang-layang, ya. Perhatikan.
luas layang-layang ini antum bisa perhatikan di sini Ane kasih nama A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Ini kan siku-siku ya. Berarti lebihnya juga siku-siku. Nah, di sini kalau Ane buat jadi Ane pandang sebagai dua segitiga. Ya. Jadi luasnya itu adalah luas yang ABC, segitiga ABC, ditambah luas yang segitiga ADC. Ya, oke. Luas segitiga ABC, lah ini walaupun belum sampai ke materinya ya, materi apa? Segitiga, tapi antum misalnya udah ingat ya di SD. Luas segitiga itu rumusnya apa? Sisi alas kali tinggi ya. alas kali tinggi Alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, itu alas kali tinggi bagi 2. Atau bisa kita tulis dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang ini pun sama. Namanya sama-sama segitiga ya. Cuma di sini bagian alas sama tingginya yang beda. Untuk segitiga ABC, alasnya adalah yang panjang AC, tingginya adalah yang panjang, misalkan ini titik O ya, dikalikan dengan BO. Ya, ya panjang BO. Terus kalau yang ADC, nah alasnya tetap yang AC, sama alasnya AC, dikalikan tingginya adalah yang D. Ya, cuma itu segitiga ini kebalik ya ke bawah ya. Nah di sini sekarang ini penyumlahan, ya, ini penyumlahan, ya. Kalau penyumlahan seperti ini, ada sama-sama setengahnya, ada sama-sama AC, maka ini bisa kita keluarkan. Jadinya sama saja menjadi begini, setengah AC dikalikan BO ditambah DO. Bodoh dong. Ya. bodoh. Setengah AC ini setengah kali AC kalikan BO ditambah DO. Ya. Dari sini kita bisa singkat menjadi ini AC, BO dan DO itu apa? Garis BD. Garis BO sama DO kalau jumlah kan jadinya garis BD. Maka rumus luasnya menjadi setengah kali AC dikalikan B. Berarti kayak rumus belah ketupat ya? Nah, berarti setengah AC itu kan kita diagonal satu, ini diagonal 2, sama kayak belah ketupat. Sama apa ini? Belah Ketupat. Belah ketupat. Sama. Ya. Sama ya. Oke, persis sama dengan belah ketupat. Ini rumusnya. Ya. Lo kok hilang? Lagi nyatet saya. Ya, bentar. Tadi lupa ya. Oke, ini rumusnya ya. Lo kok hilang? Ini rumusnya luas. Ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau pendekatan yang sebelumnya yang di belah ketupat yang aneh bikin ini ya seperti ini ya. Ini garis, ya ini baris ya. Rumusnya sama kayak rumus layang-layang, layang-layang. Belah ketupat di satu. Iya sama. Kalau pendekatan sebelumnya aneh pakai gini kan, sekarang aneh ikutin yang coba yang di buku. Ya, misalnya antum ketepaan bisa. Nah, oke, jadi seperti ini. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama seperti pada belah ketupat, untuk menentukan diagonal 1 dan diagonal 2-nya bebas. Mau yang mana, yang penting dua-duanya dipakai. Jangan yang dipakai satu doang, dipakai 2 kali. Ya. Oke, itu tentang layang-layang. Ya. Nah, oke, sekarang ke contoh ya. Ya. Contoh soal ya. Yang pertama ini langsung aja ke gambar yang ini. Antum kalau antum mau lihat di halaman berapa itu? 139 ya. Yang
Gimana bikin bagus gimana sih? Nah, pakai ini aja coba. Ya, agak cepat. Nah, saya seperti ini ya. Ini ada diagonal apa? Layang-layang kebalik gambarnya. Yang ini sudutnya misalkan 96 derajat. Tapi ini 96 segini kurang lebar ya. Misalkan aneh gantilah jadi 85 derajat. Terus 85 berarti sini Pak. Ini di halaman berapa, Seth? Ini nggak ada di halaman berapa, cuma aneh lihat gambarnya di halaman 139, cuma sebutnya aneh sendiri. Nah, ini yang diketahui ya. Kita suruh isi yang lain. Nah, kita isi yang lain. Oke, misalkan aneh kasih nama A, B, C, sama D. Nah, sekarang sudut yang C dulu. Berapa? 85 derajat. 85. Ya, karena Sama. sama ya. Sudut A itu sama dengan sudut yang C. Nah, sudut B-nya 80. Nah, berarti sudut yang D-nya berapa? Sudut 100 kah? D-nya berapa? 100. 80. 110. Berapa? 110. Dari mana? Dari 360 kurang 85. 85 lah. Tambah 85 tambah 80. Oke, bagus ya. Jadi langsung aja kalau di belakang apa nih namanya layang-layang, langsung aja. Untuk mencari sudut J 360 kurangi tuh 85 kurangi yang 80. Berarti ini 360 kurangi berapa nih? 250 ya? Nah, berarti 110 derajat. Jadi ini 110 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kalau anda mau tulis dia 85 ini sudut A, ini sudut C, yang ini sudut yang D. Nah, anda contohkan lagi misalkan ada sebuah layang-layang nah, ini kurang mirip ya. Nah, lumayan ya. Layang-layang. Nah, ternyata ada diagonalnya. Nah, diagonalnya ada yang di sini itu kalau di aneh ikutin buku ya. Di sini 42 derajat. Yang ini 59 derajat. Nah, antum nggak usah lihat bentuknya tapi lihat besarnya dan sudutnya. Oke. Nah, tentukan besar sudut yang lainnya. Nah, untuk menentukan sudut yang lainnya, yang pertama bisa kita cari adalah yang hadapannya ini. Ya. Kenapa? Karena kita dikasih sifat bahwa sudut yang di sini dengan sini itu besarnya sama. Maka lebih baik itu dulu yang dicari besarnya, lebih mudah. Oke, yang di sini berapa? 42. 42 juga, 42. Yang ini 42. 59. 49. Oke, besarnya sama ya. Nah, sekarang yang di atas berapa yang di atas? 180 kurangin 42 kurangin 42. Oke, bagus ya. Dilihatnya dari ini yang sini, segitiga kecil yang di atas, segitiga yang di atas yang sama kaki. Ya, berarti yang di sini adalah hasil dari 180 kurangi 42 kurangi 4 sama dengan berapa?
180 kurangi 84. 9? 96. 6 ya. 96. 96 aja. Kalau untuk menentukan yang terakhir ini, ya, boleh antum menggunakan 360 kurangi segini, kurangi segini, kurangi segini, atau menggunakan segitiga yang kecil, 180 kurangi 59 kurangi 59. Boleh. Mau pakai cara yang mana? Boleh. Anda lebih milih yang ini, lebih simpel ya. Berarti 180 kurangi 118 itu ya. Nah, berarti berapa? 62. Ya. 62. Kalau antum mau pakai yang 360 boleh. 360 kurangi 96 kurangi 42 kurangi 42 kurangi 59 kurangi 59. Lebih panjang. Ya, tapi ketemunya sama 62. Gitu ya. Itu untuk bagian contoh soal ya. Terus untuk yang bagian luas bagaimana? Ya, nomor 3 misalkan. Ya. Bentar, Ini gambarin dulu misalkan. Oke, misalkan Anda belah ketupat ya. tadi nomor 2 berapa? Ada keterangan gimana? Tadi nomor 2 berapa? 62. Oke, Ustaz. Nah, misalkan panjangnya sekian dan yang sekian. Nah, kalau digambar begini ya. Yang ini adalah 14 cm, yang ini misalkan 15 cm. Ya, berarti untuk urusan luas berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah dikali 14 dikali 15. Ini bisa dicoret 7, berarti 17 kali 15. 7 kali 15. Sebentar. 15 kali 7. 70 tambah 25. Tambah 35. 105. 105. 100? 105. Ya. 105. Kalau mau cepet gitu hitungnya ya. 15 kali 7 itu sama aja dengan 10 kali 7 ditambah 5 kali 7. 70, ini 3, 5. Ada jumlahin. 105. Nah, cuma itu di sini ya. Tapi kalau mau pakai hitungan biasa dikali-kaliin boleh ya. Yang penting teliti. Yang penting teliti ya. Mau cara hitungnya gimana nih teliti. Oke, itu untuk luas yang pertama. Nah, kalau misalkan Anda punya gambar ini. Wes. Nah, lama-lama lumayan bagus. Nah, nomor 4. Nah, misalkan panjangnya di sini itu 5 cm. Yang di sini itu 6 cm. Yang di sini 11 cm. Nah, ini luasnya bagaimana? Oke. Aneh tanya dulu. Misalkan Anda kasih nama ya. A, B, C, D. Oke. Diagonal 1, langsung aja ke rumusnya ya. Luas adalah
setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal satunya aneh anggap yang AC, diagonal 2-nya aneh anggap yang BD. Oke, setengah kali, nah panjang AC-nya berapa? 12. 12. Jangan lupa ya, 12. Ini 6 itu maksudnya sampai tengah doang. Ya, jangan sampai kejebak. Ya. Terus BD-nya? 16. 16. Ya, berarti tinggal coret salah satu ya dengan 2. 6. Berarti 60 tambah 36 berapa? 6 kali 16 berarti 6 kali 10 tambah 6 kali 6. 60 tambah 36 berapa? 96. 96 cm per persegi. Itu ya. Nah, paling kalau di contoh-contoh soal yang lain kayak ya dikasih perbandingan bisa ya panjang AC dengan panjang AC sama BD perbandingannya berapa, tapi diketahui luasnya itu mirip-mirip dengan yang kemarin apa namanya? belah ketupat. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?